Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Selamat malam Indonesia, selamat malam smart listener dan juga para keluarga di rumah. Apa kabar Anda? Senang sekali bisa menyapa Anda dan mungkin Anda juga ada yang diantaranya masih disibukkan dengan aktivitas atau sedang menuju pulang. Selamat malam dan apa kabar? Mudah-mudahan semua kabarnya baik dan sehat. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dan Selasa malam waktunya kita kembali berjumpa dengan Anda di Indonesian Strong From Home. Ada satu kutipan yang menarik, ini saya ambil dari kata-kata mutiara Albert Einstein. Beliau bilang, kerja keras bukan sukses tetapi untuk sebuah nilai. Wow, ini luar biasa sekali. Dan ada lagi yang berikutnya, kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan seorang ilmuwan besar. Tetapi ternyata mereka salah. Yang betul adalah karakterlah yang melahirkan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang jenius. Wow, nah nanti apa maknanya, apa yang perlu nanti mungkin kita bisa terjemahkan dari kalimat-kalimat kata-kata mutiara Albert Einstein. Kita akan diskusikan bersama Ayah Edi dan beliau sudah hadir untuk kita. Selamat malam Ayah. Selamat malam Mbak Nancy, selamat malam smart listener di seluruh tanah air tercinta. Oke, Ayah tadi kalimatnya luar biasa sekali. Albert Einstein bilang bahwa kebanyakan orang mengatakan kecerdasan melahirkan seorang ilmuwan besar. Tetapi mereka salah katanya, justru karakterlah yang melahirkan ilmuwan besar. Ucapan Einstein itu sudah berulang-ulang kali saya sampaikan melalui Smart FM, ya, bahwa kalau orang berkarakter itu pasti pintar, gitu. Tapi kalau orang pintar itu tidak jamin dia berkarakter. Kenapa seperti itu? Kenapa sampai Albert Einstein berkomentar seperti itu? Coba bayangkan unsur-unsur karakter itu apa sih, Mbak? Jujur. Seorang yang jujur itu dia tidak akan mau mencuri ide, mencuri apapun. Yang kedua, tekun. Bukankah keberhasilan itu bagian intinya adalah sebuah ketekunan? Betul. Ya. Thomas Alva Edison tekun melakukan penelitiannya tanpa putus asa, tanpa berhenti siang dan malam. Menurut catatan itu bahkan sampai stafnya nggak ada yang tahan mengikuti dia. Kemudian kerja keras, ya, kerja keras. Kemudian pantang menyerah, terus inovatif. Nah, kalau semua ini terkembang melalui karakter dan menjadi kebiasaan, ya tentu saja buahnya adalah kecerdasan. Jadi kecerdasan itu adalah buahnya. Begitu pohonnya karakter. Oke, baik. Dan malam hari ini kita akan coba diskusikan seputar bagaimana itu kecerdasan dan juga orang-orang yang luar biasa yang disebut dengan jenius ya. Tapi apa sih sebetulnya arti jenius untuk Anda dan menurut Anda? Nah, nanti bisa kita diskusikan bersama karena kita undang Anda juga untuk bisa membahas tentang arti jenius yang sesungguhnya. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di 0213983388 dan di 0812 11 12 959. Nah, yang menarik ya, orang selalu bilang pintar berarti jenius. Tetapi sebenarnya sesungguhnya pintar apakah sudah termasuk jenius? Nah, jenius ini apakah hanya cukup pintar saja atau ada hal-hal lain yang mungkin juga ini menjadi satu nilai tambah dari seorang yang jenius? Ya, sebenarnya topik ini merupakan sebuah keprihatinan dari saya secara pribadi. Waktu itu saya melihat dan menyaksikan anak-anak pelajar-pelajar Indonesia diwawancarai oleh sebuah televisi, stasiun televisi. Apakah kamu jenius? Pertanyaannya seperti itu. Pertama, terus jawaban mereka sebagian besar bilang saya tidak jenius. Satu. Jawabannya anak SD itu saya tidak jenius. Nah, terus pertanyaan kedua, mengapa kamu sampai mengatakan kamu tidak jenius? Karena saya nilainya rendah, berarti angka raport. Mereka mengidentifikasikan jenius sama raport. Nah, kemudian ditanya lagi, menurut kamu jenius itu apa? Jadi 3 pertanyaan nih setiap anak pelajar. Dan jawaban mereka rata-rata adalah jenius itu kalau mereka bagus nilainya di semua mata pelajaran. Jadi anak-anak kita di sekolah itu meyakini, ini meyakini ini sudah pada level yang berbahaya kalau keyakinannya itu sesat kan. Meyakini bahwa jenius itu adalah
apabila nilai-nilai semua nilai semua nilai di rapotnya itu baik atau nilainya bagus semuanya, semua mata pelajaran. Itu pendapat mereka. Itu pendapat anak-anak pelajar yang diwawancarai oleh 3 pertanyaan oleh salah satu stasiun televisi. Nah, kemudian saya tertarik nih. Kok sampai mereka punya pemahaman sejauh itu? Nah, dari mana ini asal usulnya? Apakah ada yang menanamkan dari sekolah, dari guru, atau jangan-jangan gurunya juga punya pandangan yang sama? Yang saya takutkan adalah kalau sesatnya ini sama-sama gitu. Iya, gurunya mengatakan begitu, kemudian muridnya meyakini itu, kemudian orang tuanya di rumah juga meyakini bahwa jenius itu adalah apabila nilai rapot anaknya bagus, nilainya tinggi. Akhirnya saya mencoba mencari tahu arti jenius. Karena pasti kalau ditanya tiap orang, jenius itu pendapatnya beda-beda. Nah, sekarang biar gampang gimana sih? Biar gampang kita coba tanya pada orang-orang yang mendapat gelar jenius deh. Apa sih komentar mereka tentang jenius? Nah, di sini ada 9 orang jenius dunia yang saya catat. Kemudian berikut komentar mereka masing-masing. Nah, kita baca satu-satu ya, Mbak. Boleh ya. Yang pertama adalah Albert Einstein. Dia jenius dalam bidang fisika kuantum. Nah, waktu dia ditanya tentang apa sih jenius, Einstein bilang adalah jenius adalah apabila kita selalu menggunakan otak kita untuk berpikir. Ya, bukan menghafal ya, untuk berpikir sesuai menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan oleh orang lain. Jadi kalau menurut Einstein, jenius itu adalah selalu berpikir menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan oleh orang lain. Jadi kalau menjawab soal yang udah ada jawabannya, itu menurut Einstein bukan jenius. Tidak termasuk di situ. Tidak termasuk jenius. Kalau kita menghasilkan produk tertentu yang orang lain sudah buat, misalnya sabun, kita buat sabun juga, itu bukan jenius. Gitu. Kemudian kita tanya lagi Thomas Edison, seorang jenius di bidang mekanika elektronika dengan 1000 temuan yang dipatenkan. Nah, kata Thomas, jenius itu adalah apabila Mbak Nancy punya 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Gitu. Jadi Mbak Nancy, siapapun kata Thomas Edison, bisa menjadi jenius dunia asalkan punya satu saja inspirasi atau dream. Nah, kemudian 99%-nya kerja keras. Jadi punya dream, wujudkan. Nah, Thomas Edison punya 1000 dream, makanya dia punya 1000 temuan yang dipatenkan. 1% tadi itu ya? Ya, 1% inspirasi atau ide. Justru 99% kerja keras. Kalau itu komposisinya, formulanya kata Thomas Edison, maka Anda akan punya 1000 temuan yang dipatenkan. Wow. Kemudian saya saya temukan lagi ya, yang ketiga itu Steven Spielberg. Steven Spielberg. Yang ini ya, sering melahirkan karya-karya luar biasa ya. Jenius sinematografi ya, pencipta film-film box office. Di antaranya Jurassic Park, kemudian Transformer. Luar biasa itu ya. Nah, waktu ditanya tentang jenius, dia bilang jenius adalah apabila kita melakukan aktivitas yang kita sukai dengan sepenuh jiwa atau all out. Nah, jadi catatannya Steven Spielberg adalah all out. Betul-betul maksimal ya. Iya, hanyut ya. Kalau bahasa Indonesianya hanyut, all out itu hanyut. Kalau hanyut itu lupa waktu. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Thomas Edison. Dia kalau sudah melakukan penelitian hanyut, dia lupa waktu sampai jam 2 malam, sampai pagi jam 4 begitu. Kemudian jenius olahraga. Saya ambil di sini Tiger Woods, Mbak. Dia sangat fenomenal ya, usia 17 tahun. Luar biasa. Ya. Ditanya tentang jenius, kata dia, jawabannya adalah genius is to love my play. Menikmati permainanku. Jadi kalau kita punya aktivitas kita nikmati sampai hanyut, maka you are candidate to be genius. Kemudian kita lihat lagi Leonardo da Vinci. Nah, ini oleh Tommy Buzan dinobatkan sebagai jenius sepanjang zaman. Dia jenius di bidang seni lukis, seni ukir, seni pahat logam, arsitek kota, pembuat senjata,
atlet penunggang kuda, ahli biologi, ahli anatomi, perang juga ya. Perang juga, Waduh. kemis, astronomi, pengobatan hingga masak. Nah, waktu itu dia ditanya jenius. Jenius itu apa sih? Jawabannya adalah falling in love with science. Okay. Jatuh cinta pada ilmu. Sampai riwayatnya si Leonardo da Vinci ini kan waktu mudanya dipenjara dengan tuduhan homoseksual. Dipenjara. Karena dia tidak mau married. Nah, waktu dia ditanya kenapa dia tidak mau married, jawabannya adalah karena saya sudah jatuh cinta sama ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak bisa jatuh cinta pada wanita. Sudah asik ya dengan kesibukannya. Sudah asik dengan kesibukannya. Kemudian yang keenam adalah Vincent van Gogh. Lukisannya dipajang di galeri-galeri utama di seluruh dunia ya, di Paris terutama. Yeah. Dia bilang jenius adalah beda-beda tipis antara pinter sama sinting katanya, Mbak. Jadi beda-beda tipis antara pinter sama sinting. Kalau saya mencoba mencari intisari dari ucapan Van Gogh adalah begini, Mbak. Kalau ada orang misalnya juara balap 10 kali, orang akan bilang apa? Ih, gila ya dia ya gitu. Terus kalau ada orang paling kaya, ih, gila ya dia ya. Jadi setiap orang-orang yang luar biasa di atas rata-rata jauh melampaui orang lain akan disebut sebagai gila. Mungkin itu yang dimaksud Vincent van Gogh. Oke, jadi beragam sebenarnya ada satu kesamaan bagaimana sebetulnya orang itu lebih fokus cinta ya. Dan maka dia akan melakukan segala sesuatunya dengan tadi sungguh-sungguh sampai hasil maksimal. Tapi saya juga sudah maksimal di waktu ini untuk sesi yang pertama. Kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Nanti kita akan coba diskusikan lagi tentang apa itu arti jenius. Dan Anda juga kami minta pendapatnya apa menurut Anda ya jenius itu, dan bagaimana sebetulnya menyikapi anak-anak yang jenius. Silakan saja nanti bisa bergabung di line telepon maupun di line SMS. Kami akan segera kembali selepas beberapa pesan berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Indonesian Strong from Home kembali untuk Anda bersama Ayah Edi, dan kita masih mengulas apakah arti jenius menurut Anda, dan juga tentunya apa yang bisa Anda tangkapi dari kata jenius ya. Dan tadi sudah ada beberapa komentar para jenius dunia yang dikutip oleh Ayah, dan tadi kita juga menangkap pesannya masing-masing. Tetapi kalau kita boleh ambil benang merahnya, sebetulnya bagaimana kita fokus ya Ayah ya. Betul-betul ibaratnya kalau kita ingin melakukan sesuatu tuh kalau udah terlanjur basah sekalian deh gitu ya. Jangan sampai nanti nanggung malah masuk angin ya. Oke, seperti tadi yang dikatakan oleh Leonardo da Vinci, jenius adalah bagaimana dia jatuh cinta dengan pengetahuan ya. Jadi saking menikmatinya sampai akhirnya dia juga daripada nanti mungkin kalau dia menikah istrinya malah cemburu gitu dengan pengetahuan karena nggak ada waktu buat itu. Akhirnya dia memilih untuk tidak menikah dan menikmati ya pengetahuan dan juga menjadi jenius di berbagai bidang seperti itu. Waduh, luar biasa sekali Ayah. Nah, kalau kita lihat sekarang ya Ayah terhadap anak-anak kita sendiri, sebetulnya banyak sekali generasi-generasi baru yang luar biasa dan juga sangat jenius. Tetapi bagaimana kita memaknai jenius tidak hanya mungkin hanya sekedar tadi angka begitu ya Ayah. Tapi ada hal-hal lain yang memang bisa dikatakan ini anak-anak memang anak-anak jenius. Betul. Ya, jadi begini Mbak Nancy, saya itu ingin menyajikan fakta-fakta tentang jenius, makna jenius dari orang-orang yang benar-benar sudah jadi jenius gitu. Jadi bukan katanya loh. Nah, kemudian kenapa sih saya ingin menyajikan ini? Karena begini Mbak Nancy, banyak guru, orang tua memaknai jenius itu adalah kalau seluruh mata pelajaran di sekolah anaknya bagus gitu. Jadi anaknya itu nilai-nilainya bagus lah semua di raport. Sehingga akhirnya banyak orang tua yang berlomba-lomba menekan anaknya untuk ikut berbagai macam les pada gurunya atau bimbel atau apapun juga. Dan bahkan yang menyedihkan adalah anak-anak dipaksa untuk mengikuti les di pelajaran-pelajaran yang mereka jelas-jelas tidak sukai, jelas-jelas mereka jatuh karena mereka orang tuanya ingin mengangkat pelajaran yang jatuh ini supaya jadi bagus. Nah,
kenapa saya sajikan pendapat-pendapat dari para jenius dunia? Kita coba cocokkan apakah pandangan semacam ini akan benar-benar membuat anak kita menjadi jenius atau justru malah sebaliknya, membuat anak kita menjadi bodoh atau cerdas saja tidak begitu, Mbak. Nah, itu yang ingin sebenarnya kita sampaikan ya, pesan moralnya gitu. Ambil contoh saja, kalau seandainya anak kita berpikir bahwa jenius itu adalah nilai baik di semua pelajaran, coba kita lihat, padahal nilai itu sendiri kan asalnya dari soal-soal yang sudah ada jawabannya, yang diujikan kepada anak kita. Semua itu sudah ada jawabannya di buku atau di kunci jawaban. Jadi kalau misalnya anak kita nilainya baik, itu artinya bertentangan dengan arti jenius menurut Albert Einstein. Einstein sendiri mengatakan jenius itu adalah apabila anak kita mampu menjawab soal-soal yang belum pernah dijawab oleh orang lain. Jadi Einstein waktu itu ditanya berapa kecepatan suara, dia nggak mau jawab karena dia ingin menciptakan atau menemukan berapa kecepatan cahaya begitu, karena cahaya belum ada yang ukur. Nah, kemudian kalau misalnya anak kita juga berpikir atau orang tua berpikir bahwa jenius itu adalah nilai baik di semua pelajaran, padahal kalau kita perhatikan para jenius dunia itu rata-rata cuma satu bidang saja, Mbak. Cuma satulah yang diciptakan Tuhan, Leonardo da Vinci, yang bisa menguasai beberapa bidang. Tapi bukan beberapa mata pelajaran loh, beberapa bidang. Nah, jadi kalau kita perhatikan, anak jenius itu adalah anak yang tampil unggul di salah satu bidang yang dia kuasainya atau yang menjadi bawaan lahirnya. Persis seperti jenius, apa kata Howard Gardner? Howard Gardner mengatakan bahwa genius is born. Nah, kemudian Ludwig van Beethoven melengkapinya bahwa genius is nature and nurture. Genius itu dilahirkan dan dilatihkan. Nah, jadi dua komposisi itu. Waktu itu dia katakan Wolfgang Amadeus Mozart 12 tahun bisa menciptakan simfoni. Itu disebabkan karena pertama Wolfgang Amadeus Mozart itu memiliki potensi unggul di bidang seni. Tapi potensi unggul itu tidak akan menjadi apa-apa kalau lingkungannya tidak mendukung. Jadi dia tidak dimasukkan ke misalnya pelatihan atau sekolah musik, atau tidak dimasukkan ke kelompok orkestra tertentu oleh orang tuanya. Jadi nature, bawaan lahir, nurture itu adalah pelatihan. Dan Gardner berdasarkan penelitiannya selama 20 tahun itu mengamini bahwa betul genius is bawaan lahir setiap anak. Jadi setiap anak, kata Howard Gardner. Nah, kenapa tidak setiap anak menjadi genius? The question, pertanyaannya. Karena pada saat anak tadi born to be genius di berbagai bidang, orang tuanya tidak tahu cara menggalinya, tidak tahu bagaimana memfasilitasinya, dan tidak memupuknya atau tidak mendukungnya. Ambil contoh begini, seorang Wolfgang Amadeus Mozart yang menjadi jenius dunia, 12 tahun dia menciptakan simfoni yang sampai sekarang masih terkenal. Apa yang terjadi kalau misalnya anak tersebut dilahirkan di satu negara Vietnam misalnya? Mungkin dia tidak menjadi Wolfgang Amadeus Mozart, sang pencipta lagu orkestra atau simfoni begitu, Mbak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah bahwa pemahaman kita tentang jenius itu sendiri sudah sesat. Sehingga pada akhirnya orang tua berlomba-lomba untuk menyesatkan anaknya. Nah, mari kita kembali ke makna jenius yang dikatakan oleh para jenius dunia itu sendiri, Mbak, supaya nanti benar-benar anak kita menjadi jenius. Oke, baik. Tadi ada 1% inspirasi dan 99% ini kerja keras. Itu tadi dikatakan oleh Thomas Edison, dan Tiger juga bilang jenius adalah bagaimana kita menikmati ya setiap permainan kita atau apapun yang kita lakukan, aktivitas kita. Betul sekali. Baik, nah kita juga sudah terima telepon ya di ujung yang yang sudah akan diskusi dengan kita. Oh, belum ada. Terputus, silakan saja bisa dicoba di 0213983388 dan juga di 0812111259. Ini ada yang menarik di SMS saya dari Poppy ya, mahasiswa PBI ya.
dia bilang jenius itu percaya sama diri sendiri, nggak peduli apa kata orang lain. Kalau memang percaya itu benar katanya. Ya. Lalu yang berikut, Pramudia di Depok, jenius adalah orang yang berpikir dan berbuat baik bagi sebanyak mungkin orang, sehingga hidup ini menjadi menarik dan menarik untuk dinikmati. Ya. Lalu ada Genial di Jakarta, jenius adalah orang-orang yang berani dengerin Smart FM. Wow. Biasa ya. Berarti kita semua yang sedang mendengarkan Smart FM termasuk para jenius. Para jenius ya. Amin. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk Anda yang ingin diskusi serta berinteraksi, silakan saja, kami masih nantikan Anda. Yang pasti kita masih mengulas tentang apa itu arti jenius, dan tentunya Anda bisa memberikan komentar-komentar Anda, dan kita nanti juga mau tes ya bagaimana sih sebetulnya ada quiz. Tingkat kejeniusan kita masing-masing. Ada quiz berhadiah buku dan CD. Betul. Nanti. Jadi Ayah sedang menyediakan ini 1 buku dan juga 1 CD. Nanti kita akan munculkan kuisnya di tengah-tengah. Jadi Anda harap ini ya, tetap concern, tetap fokus. Stay tune ya, tetap membahas apa itu jenius, dan juga nanti menjawab kuis yang diberikan oleh Ayah. Tapi saya masih tersambung dengan telepon dulu untuk menerima diskusi dari Smart Listener yang bergabung dengan kita. Selamat malam. Selamat malam. Dari siapa di mana, Pak? Henry di Jakarta. Pak Henry, silakan Pak Henry. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Henry. Iya, ini kebetulan saya tiap hari Selasa nih mesti jemput anak. Iya. Malam, jadi sekalian dengar radio, sekalian saya sambil jalan nih Pak. Waduh, ini berarti Pak Henry termasuk yang jenius nih ya. Tangan Tuhan itu Pak. Silakan Pak Henry. Maksudnya gini, Ayah Edi, kalau saya lihat mungkin yang harus diperbaiki adalah sistem pendidikan di Indonesia secara keseluruhan kali ya Edi ya. Setuju Pak, setuju. Karena kita selama ini udah beberapa tahun terakhir ini kan sistem pendidikan kita ini selalu menonjolkan itu nilai. Angka Pak. Iya, angka. Iya, dan hafalan angkanya ya. Iya betul. Karena sistem pendidikan anak-anak sekarang saya lihat itu tidak ada yang namanya seperti diberikan persoalan, kemudian kamu jawab seperti apa, itu mestinya persoalan itu dijawabnya gitu. Persis Pak, karena ngoreksi soal seperti itu susah Pak. Betul. Jadi repot Pak, enakan ABCD Pak. Dan itu kalau bisa dikomputerisasi Pak. Jadi tenang sudah. Ya tersistematis gitu ya. Betul sekali. Jadi yang harus diperbaiki menurut saya adalah sistem pendidikan secara keseluruhan kalau menurut saya. Setuju Pak. Pertanyaannya kan mulainya dari mana Pak? Saya kira silabus pendidikan seluruh anak sekolah yang sekarang ya Pak ya. Iya. Iya, pertanyaannya yang paling mungkin adalah dari kita Pak, orang tuanya. Betul Ayah Edi. Cuman begini, kalau misal kata anak ini kan kebetulan anak saya masih baru masih sekolah ya. Iya. Kalau mereka itu tidak mendapatkan nilai di sekolah sesuai dengan apa yang guru-gurunya mau, celakalah anak kita. Iya. Ya, Ayah ya. Betul begitu kan? Iya. Nah kalau saya nilai, kalau dari sistemnya itu sistem sekolah, baik silabus maupun secara keseluruhan, guru dan segalanya. Iya. Karena saya baru saja lihat di, maaf saya boleh sebut televisi swasta yang sekarang beredar, Ayah? Boleh, silakan. Nah itu di ITV ada yang namanya Untukmu Bintang, baru saja selesai. Ya. Itu program itu di jam 7, itu TV swasta yang dari Taiwan. Ya. Yang tidak memberikan iklan di dalam TV-nya. Ya, saya tahu TV itu, Pak. Nah, itu baru saja selesai program itu, karena saya lihat kalau setiap sekolah ada satu orang guru seperti yang guru ada di acara itu ya, Pak, di program itu. Di acara itu, saya kira Indonesia untuk 20 tahun yang akan datang akan sangat dahsyat, karena di Indonesia ini orang-orang pinter banyak sekali ya. Luar biasa Pak. Daai termasuk salah satu TV yang saya rekomendasikan untuk keluarga saya Pak. Iya. Nah, cuman sekarang kalau sekolah semuanya memberikan sistemnya itu penilaian, jawaban itu adalah sesuai dengan buku. Karena saya ngajak anak saya nanya, "Pi, kalau ini gimana cara jawabnya?" Kalau saya jawabnya dengan cara saya yang kuno, dianggapnya itu keliru, salah. Nah, itulah yang saya pikir yang bikin sistem pelajaran, sistem pendidikan di Indonesia nggak maju. Baik. Ya itu yang menyebabkan masyarakat kita di Indonesia seperti itu sekarang. Ya. Baik, Pak. Pokoknya berlomba untuk
menjadi yang terbaik menurut nilai. Iya, betul sekali, Pak. Baik, Pak Hendri. Karena budi pekerti pun saya lihat, mau sekolahnya sekolah agama atau apa, budi pekertinya, aduh. Payah ya, Pak. Baik, jadi intinya adalah sebetulnya bagaimana kita melakukan sebuah perbaikan, begitu Pak ya? Iya, saya kira ini harus pemerintah harus turun tangan ya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia secara keseluruhan, saya kira gitu. Baik Pak Hendri, terima kasih diskusinya Pak, menarik sekali, selamat malam. Terima kasih Pak Salam Hendri. buat keluarga, dan nanti kita akan coba ulas lagi dan tanggapi, dan yang pasti Anda juga masih kami undang untuk bergabung karena banyak sekali ini yang ingin juga diskusi tentang jenius itu apa ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Dari Smart FM Jakarta, kita masih bersama Anda di program Indonesian Strong from Home, dan kita masih mengulas tentang apa itu arti jenius menurut Anda, dan terima kasih banyak, sudah banyak yang juga menanggapi. Tadi Pak Hendri sendiri sudah melalui line telepon, dan ini juga ada yang menarik dari Viga ya, Viga di Jakarta. Viga di Jakarta bilang, jenius menurut saya adalah kita dapat memahami apa yang kita yakini dengan benar dan tanpa ragu menjalankannya. Wow. Oh, that's good. Oke. Ayah mungkin mau menanggapi Pak Hendri tadi. Begini Pak Hendri, hari Minggu kemarin kami baru seminar di Tangerang ya. Salah satu peserta bertanya begini, Ayah, kita ini kan terus berteriak-teriak, Ayah juga teriak-teriak terus gitu ya. Nah kemudian intinya daripada teriak-teriak gitu kan, kenapa nggak melakukan action? Gitu ceritanya. Daripada teriak-teriak, kenapa nggak melakukan action? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Kalau kita tidak melakukan action, ya justru ini sebenarnya action. Lawang teriak-teriak saja nggak kedengeran, apalagi nggak teriak-teriak kan gitu. Jadi seperti yang teriak itu di bawah gunung, yang diteriaki di atas gunung, di puncak gunung. Satu itu. Terus yang kedua, kenapa sih ada program Indonesian Strong from Home? Ya itu karena kalau kita cuma teriak-teriak saja nggak kedengeran, makanya kita harus mulai action. Jadi ya saya jawab bahwa justru kita semua ini sudah action kok gitu. Hanya memang kita terbiasa dengan budaya instan. Jadi pengennya cepat, pengennya segera. Jadi kayak masak mie pengennya instan, kemudian susu instan, semua instan. Nggak ada yang instan kok di dalam kehidupan yang alamiah ini. Nah kemudian saya katakan begini, sebenarnya nggak cuma Indonesia kok yang begini. Negara-negara maju dulunya juga sama kok, Amerika juga sama, kemudian Jepang. Ambil contoh saja, Shosaku Kobayashi yang punya murid namanya Tetsuko Kuronoyagi atau yang dikenal sebagai Toto-chan. Dulu Kobayashi itu seorang konduktor seperti ADMS ya, konduktor seni musik orkestra ya, seni musik klasik di Jepang. Yang prihatin dengan kondisi yang sama seperti Pak Hendri tadi, prihatin. Cuma hebatnya seorang Kobayashi adalah dia nggak mau ribut-ribut gitu dengan pemerintah, ribut-ribut dengan ini dan itu, kemudian memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap pemerintah, tidak. Yang dilakukan Kobayashi adalah justru dia memilih untuk menjadi praktisi pendidikan. Dia mendirikan sekolah. Langsung dengan actionnya ya. Ya, dia mendirikan sekolah, dia beli gerbong-gerbong kereta, dia itu jadikan sekolah yang waktu itu di Jepang dinyatakan sebagai sekolahnya anak bermasalah, sekolah yang sering ditertawakan, mungkin sekolahnya wong edan kalau bahasa Indonesianya ya. Sampai satu ketika perlu waktu sekitar 27 tahun lah Kobayashi untuk membuktikan pada Jepang bahwa anak-anak muridnya itu nggak ada yang gagal satupun. Mereka jadi duta-duta, bahkan Tetsuko Kuronoyagi itu duta PBB untuk kemanusiaan. Kemudian ada ahli fisika nuklir, ada ahli yang ada di NASA sana. Kemudian anak yang berketerbatasan ya, atau biasanya disebut di sini disable. Itu bahkan menjadi seorang manajer di salah satu perusahaan di Jepang. Jadi tidak ada yang gagal, no fail, jadi zero defect hasilnya. Barulah dia diundang dan ditanya gimana bisa menyelenggarakan sistem pendidikan yang seperti ini, yang kalau misalnya satu kelas itu 40 anak, 40-40-nya jadi semua. Wow. Nah, jadi disitulah yang menginspirasi saya gitu. Kalau dulu Jepang saja begitu, kemudian Kobayashi melakukan ini, ya kenapa kita tidak mengikuti hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh sejarah begitu?
Kita sama-sama memberikan action. Toh sekolah itu eksistensinya ada kan karena kita mau menyekolahkan anak kita di sana. Kalau orang tuanya pada nggak mau, kemudian menarik, memindahkan seperti sekarang ini ke sekolah-sekolah alam, mau apa? Dan sekolah alam sendiri sudah mengambil sikap bahwa mereka lebih mengikuti ujian paket gitu. Saking nggak ingin mengikuti ya proses yang jelimet itu begitu. Nah itu sebuah action Pak sebenarnya. Tapi kita perlu waktu tetap. Segala sesuatu itu perlu proses. Kesadaran pun perlu proses. Kita tidak usah saling menyalahkan si A, si B, departemen A, departemen B. Sudahlah, let's make Indonesia strong from home. Oke, kita mulai dari kita, betul. Dari kita juga. Baik, ini juga ada yang berikut Alex di Maros memberikan juga ini Ayah tanggapan tentang jenius. Kalau menurut saya jenius itu bagaimana caranya menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Wow, itu betul-betul jenius. Oke, yang berikut dari Pak siapa nih? Wow, Semedi ya di Jakarta. Jenius itu sama dengan pemecah masalah dan juga penemu solusi. Wow, itu pun jenius. Dari Elang Buana di Serang, selamat malam Edi. Menurut saya jenius adalah orang yang selalu berpikir dengan otak dan hati nurani yang dibarengi dengan imajinasi dan juga kerja keras. Mirip dengan Albert Einstein. Betul. Itu juga jenius. Jadi, dan yang berikut juga ada Andi di Jalan Sri Kandi Riau, Pekanbaru. Selamat malam Mbak Nancy Ayah. Kalau menurut saya jenius itu adalah rendah hati, juga percaya diri dari setiap apapun yang kita lakukan, serta doa dan kerja keras. Luar biasa. Saya mulai yakin dengan tadi si pengirim SMS siapa itu ya, yang mengatakan bahwa ternyata pendengar Smart FM itu adalah jenius ternyata. Genial namanya. Iya, ya berarti betul itu. Terima kasih banyak itu. Itu SMS-nya sekaligus merupakan doa kelihatannya. Oke, terima kasih tanggapan-tanggapannya. Dan yang menarik lagi kita juga mau tahu dan ingin ini Ayah menguji ya sebetulnya sampai di mana sih ya kita ini, apakah cukup jenius begitu? Nah ini Ayah punya quiz dan games yang menarik untuk Anda. Jadi nanti dengarkan baik-baik apa yang akan Ayah sampaikan. Dan nanti kalau Anda sudah tahu jawabannya, silahkan nanti Anda berikan jawabannya melalui SMS. Kirimkan saja. Siap-siap kertas dulu ya sama bolpen ya. SMS di 0812 11 12 959. Kita dengarkan bersama. Simak baik-baik quiz dari Ayah Edi berikut ini. Ya, begini. Yang saya minta. Jadi yang saya minta adalah menjelaskan tokoh ini siapa ya. Cuma itu, tokoh ini siapa. Saya akan menyebutkan 10 tokoh dunia ya. Kemudian pilih 3 di antara mereka, 3 saja di antara mereka yang kita ketahui, dan mereka ini siapa saja. Jadi tolong dicatat 10-10-nya, kemudian pilih 3, nah jawab lewat SMS. Yang pertama adalah Michael Dell. Yang kedua adalah Michael Jackson. Yang ketiga Michael Jordan. Yang keempat Michael Angelo. Yang kelima Michael Schumacher. Yang keenam Michael Learn to Rock. Yang ketujuh Michael Owen. Yang kedelapan Michael Bublé. Yang kesembilan Michael Faraday. Yang kesepuluh Michael Gorbachev. Nah, ada 10 tokoh, pilih 3 dan tulis masing-masing di antara 3 itu siapa mereka ini. Profesinya, keahliannya ya? Atau mereka top di bidang apa. Oke, nah kita ingin tahu sampai di mana sih sebetulnya kita tadi bisa memahami dan mengenali siapa-siapa saja tokoh ini ya. Dari ada 10 Michael tadi yang disebutkan oleh Ayah. Nah itu kalau Anda mengenal dan tahu silakan saja sebutkan 3 di antara 10 tadi. Dan tentunya beliau ini hebat di bidang apa dan juga menekuni apa ya. Baik, kita nantikan Anda ingin menjawab karena kita buka kesempatan jawaban Anda melalui line SMS di 0812 11 12 959. Sepertinya Mas Bowo udah senyum-senyum nih, udah tahu jawabannya. Mas Bowo kayaknya tahu ya 10 nama tadi itu semua hebat-hebat di bidang apa ya. Mas Bowo ini jenius sekali ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita akan coba ulas lagi dan kita coba akan diskusikan lagi dengan Ayah Edi bagaimana sebetulnya kita menyikapi bagaimana jenius-jenius dunia, dan juga itu akan kita tularkan pada anak-anak kita. Tentunya selepas beberapa pesan berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali.
Kita masih bersama Anda, senang sekali bisa menyapa Anda dari 95.9 Smart FM Jakarta. Dan kita juga masih bersama Anda di program Indonesian Strong From Home. Dan malam hari ini kita masih mengulas tentang jenius, apa itu arti jenius menurut Anda. Dan Anda juga masih bisa diskusi bersama kita dan Ayah Edi tentunya di line telepon maupun di line SMS di 021398338888 atau di 0812112959. Sembari Ayah Edi juga tadi lontarkan atau mengungkapkan ini ya, quiz atau games yang cukup menarik. Nah, ini menguji seberapa jenius sih sebenarnya kita dan juga seberapa memahami dan mengenali para tokoh-tokoh yang dunia ini ya, yang sudah disebutkan oleh Ayah. Ini ada 10 Michael tadi yang disebutkan oleh Ayah. Nah, ini kira-kira dia di mana, kelebihannya siapa dan juga mungkin jeniusnya di bidang apa ya? Itu masih kita diskusikan. Dan Anda juga yang ingin menjawab sudah tahu jawabannya, silahkan saja ya. Langsung bisa kirimkan jawaban Anda melalui 0812 11 12 959. Karena Ayah Edi juga menyediakan satu CD audio dan juga satu buku untuk Anda nanti yang beruntung tentunya ya. Oke. Ini saya mau baca dulu dah ya. Ada beberapa di antara yang sudah memberikan tanggapannya. Udah banyak ya. Banyak sekali. Ada Agus di Tangerang, katanya Oke, Agus di Tangerang, terima kasih. Jawabannya nanti ya, karena masih banyak yang kita tunggu nih ya. Agus, ada Pak Bobi juga di Jakarta, terima kasih tanggapannya. Terima kasih juga untuk 08115001 tidak ada namanya ya. Terima kasih masukannya, jawabannya. Terima kasih juga untuk 08134205 dan seterusnya. Jangan lupa nama Anda juga disebutkan ya. Ya, biar nanti pengiriman hadiahnya gampang. Betul. Jadi orang jenius juga jangan lupa dong, namanya juga harus disebutkan. Nanti orang nggak kenal siapa yang jenius ya. Iya. Oke, yang berikut juga terima kasih untuk Jenius Smart FM nih. Betul, Pak Biantoro di Surabaya. Terima kasih untuk Dirin di Karawaci. Terima kasih untuk Poppy tadi ya di Pekanbaru juga ikut menjawab. Ya, luar biasa sekali ya. Ikutan kuis. Jadi ada 10 Michael tadi yang disebutkan oleh Ayah. Nah, ini ahli di bidang apa saja, jenius di bidang apa saja. Untuk Anda yang ingin menjawab, silakan saja dan jangan lupa Anda juga harus pastikan nama Anda tercantum ya, karena jangan sampai nanti Anda orang jenius yang tidak dikenal namanya karena tidak ada namanya ya. Terima kasih juga untuk Ari di Jakarta. Terima kasih untuk Nur di Surabaya atas jawaban-jawabannya. Nanti kita akan ini Ayah ya, kasih bocorannya ya. Sekarang kita skip dulu ya. Oke, baik. Kita juga masih akan menjawab beberapa pertanyaan seputar jenius yang kita ulas bersama Ayah Edi. Dan kita mulai dari yang berikut ya Ayah. Ini dari sebentar, dari siapa? Wow, ini panjang sekali ya. Panjang sekali pertanyaannya. Dari Ibu Ika di Medan. Sebelum saya sekolah di Smart FM, saya juga orang tua yang tersesat, Ayah. Iya. Tapi 3 tahun terakhir ini saya tersadar. Alhamdulillah ada beberapa orang Alhamdulillah yang ya Bu Ika ya. mau saya pinjami buku dan juga mau belajar. Lalu juga beli radio akhirnya untuk dengerin Smart FM. Wow. Dan kami sama-sama jadi murid Smart FM. Tapi Ayah, saya ada hal yang membuat saya prihatin pada pendidikan di sini. Hampir semua sekolah berusaha agar muridnya lulus 100% dan dengan nilai tinggi walaupun dengan cara yang curang. Nah, saya berharap orang tua dan guru Indonesia 100% juga belajar ya di Smart FM dan baca buku Ayah agar melahirkan anak-anak Indonesia yang betul-betul jenius seperti itu. Ada tanggapannya Ayah? Silakan. Pertama begini. Kalau kita ingin tidak tersesat, kita harus tahu dulu koordinat yang benar. Itu kalau kita tanya para pilot, kita tanya para pelaut gitu. Koordinat tujuan yang benar itu seperti apa? Nah, waktu kita bilang bahwa anak kita sekolah itu biar cerdas dan jenius, nah kita harus tahu ini koordinatnya jenius itu apa. Karena kalau kita main hantam kromo, main jalan saja, main les saja, main kursus saja, itu nanti yang jadinya akan tersesat. Nah, masalahnya kalau tersesatnya sudah usia lanjut, nah baru kita sadar, nah mau balik lagi, wah kejauhan gitu. Nah, makanya di awal-awal ini kita ingin mengajak orang tua untuk berpikir ulang tentang koordinat ya, titik koordinat ya. Tujuan jenius itu apa sih artinya? Nah, kalau kita bicara koordinat misalnya Pulau Bali atau koordinat kita bicara Pulau Solomon misalnya. Tentunya yang tahu adalah orang yang pernah ke Pulau Solomon. Jadi kalau kita bicara tentang
apa arti jenius? Ya mestinya kita ambil definisi-definisinya dari rangkuman orang-orang yang sudah mendapatkan gelar atau pengakuan dari dunia bahwa mereka jenius. Dan faktanya bahwa dari 10 saja, ini baru 9 contoh yang saya kumpulkan dari tokoh-tokoh jenius, itu tidak satu pun yang menyebutkan semua mata pelajaran harus bagus, semua nilai harus tinggi. Bahkan kalau kita lihat lagi, 3 contoh yang saya sering sebutkan adalah apa perbedaan Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno sama Rudi Hairudin. Yes. Nah, ini sama-sama Rudi, tapi mereka berbeda dalam bidangnya. Mereka sama-sama terkenal, mereka sama-sama hidup mapan. Kita semua tahu mereka adalah maestro Indonesia gitu. Siapa yang tidak kenal Rudi Hadisuwarno? Siapa yang tidak kenal Rudi Hartono, pahlawan Indonesia yang masuk dalam Guinness Book of Record 8 kali berturut-turut menjuarai All England. Kemudian siapa yang tidak kenal Rudi Hairudin, ya setiap hari muncul di televisi. Nah, kita mestinya belajar dari fakta-fakta yang kita lihat setiap hari. Apakah mereka atau orang-orang ini adalah orang-orang yang semua nilai di rapotnya tinggi? Nah, tidak juga. Jadi kalau Howard Gardner mengatakan bahwa jenius itu adalah potensi bawaan lahir. Satu, dia katakan potensi bawaan lahir. Jadi Mbak Nancy punya kandidat to be genius, saya punya kandidat to be genius, dan semua yang ada di Indonesia ini punya kandidat to be genius. Karena menurut riset yang dilakukan oleh Howard Gardner selama 20 tahun melakukan riset di bidang neuroscience, sains otak, dia mengatakan bahwa otak menunjukkan bahwa setiap orang itu dikasih potensi jenius oleh Tuhan. Bahkan sekarang kita tahu bahwa setiap anak terlahir itu dikasih modal 200 miliar sel otak. Jadi kalau dagang itu, ya kalau dagang, kita punya 7 anak, masing-masing kita modalin tuh 100 miliar misalnya. Nah, terserah mereka bagaimana kita mendidik mereka, ada yang jadi, ada yang enggak. Masalahnya kan begitu, tergantung apakah uang 100 miliar tadi berkembang atau malah bangkrut kan gitu. Nah, saraf-saraf otak anak kita menurut Gardner pun begitu. Dia punya potensi to be genius. Nah, kemudian masalahnya di mana? Masalahnya adalah apakah, kata Gardner, orang tuanya berhasil menggali dan mengembangkan sampai tingkat maksimal. Nah, jadi menggali, menemukan, mengembangkan sampai tingkat maksimal. Nah, semua orang-orang yang jenius itu ternyata adalah orang-orang yang dikembangkan secara maksimal. Jadi berhasil ditemukan kemudian dikembangkan. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa orang berpikir bahwa kalau seorang anak jenius itu dari kecil sudah kelihatan pinter, kemudian hasil tes IQ-nya tinggi. Ternyata tidak demikian. Ambil contoh yang paling menarik adalah Steven Spielberg ya. Kalau nggak salah dia pernah menulis buku judulnya Who's Steven? Steven yang mana sih? Jadi kalau bahasa Indonesia yang paling gampang, lu tahu nggak Nancy itu sekarang penyiar loh, penyiarnya Smart FM di Manado sana ya. Terus tiba-tiba temennya ngomong Nancy yang mana sih? Nancy yang mana sih? Nggak jelas. Nah, di buku itu Steven ingin menggambarkan kepada masyarakat bahwa dia tuh dulunya biasa-biasa saja, nggak dikenal, nobodies gitu. Anak-anak yang tidak menonjol. Nah, sampai orang-orang aja kalau disebut, lu tahu Steven gak sih? Nah, jawabannya yang mana sih gitu ya. Who's Steven? Steven yang mana? Jadi jangan takut kalau ternyata anak kita kecilnya biasa-biasa saja. Karena banyak para jenius dunia kecil-kecilnya biasa-biasa saja dan justru cenderung banyak yang bermasalah. Say Einstein tidak pernah punya ijazah sampai SMA. Dia cuma punya surat keterangan pernah bersekolah SD, SMP, SMA. Kemudian Thomas Edison baru 3 bulan sekolah SD dikatakan disability learning, tidak bisa mengikuti pelajaran. Soichiro Honda yang punya Honda motor sekarang, dia bilang saya cuma nggak pernah sekolah, saya selalu ada di bengkel, saya cuma datang ke sekolah kalau perlu aja gitu. Kalau saya perlu sesuatu yang saya nggak bisa temukan sendiri, nah seperti itu. Dengan adanya pemahaman sejarah yang menunjukkan bahwa kayak begini loh dulu para jenius kecil ini menjadi jenius besar pada akhirnya. Jadi kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu melakukan perlombaan-perlombaan yang sesat gitu. Selama ini kan kita berlomba-lomba, sekecil-kecilnya masuk SD, kalau bisa 5 tahun sudah masuk SD. Padahal Carnegie Institute menyatakan bahwa tidak ada hubungannya sekolah selesai duluan sama sukses duluan. Tapi sangat berhubungan erat
kesiapan mental dan attitude yang matang sama sukses duluan. Jadi itu hubungannya, justru itu ya. Nah, jadi dengan pemahaman-pemahaman ini mudah-mudahan para orang tua tidak lagi menekan anaknya sampai di titik nadir stres mereka. Sampai pada akhirnya ada yang bermasalah, ada yang berperilaku menyimpang, ada yang sampai stres gila, ada yang sampai mogok sekolah. Nah, ini semua karena diawali dari koordinat yang keliru dalam memaknai cerdas dan jenius. Oke, mudah-mudahan dengan apa yang kita ulas hampir 1 jam ini kita bisa ini ya mengambil maknanya ya tentang jenius itu seperti apa. Kuis kita tadi adalah pesan tersembunyi dari Tuhan melalui nama-nama Michael tadi. Kamu boleh punya nama yang sama tapi kamu punya potensi jenius yang berbeda. Nah, bagaimana sekarang kita menampilkan atau juga menemukan ya potensinya. Terima kasih sudah banyak sekali yang ingin menjawab tadi kuis saya tentang 10 Michael dengan keahliannya jenius di apa saja. Michael nama-nama Michael yang sudah disebutkan oleh Ayah. Terima kasih yang sudah menjawab. Ada Arif Zulkarnain, terima kasih juga untuk Aprilian di Pekanbaru, terima kasih tidak ketinggalan untuk Santi di Jakarta. Ada Jono di Medan, terima kasih jawabannya. Juga Ayin, Bunda Fayas Akila, terima kasih juga untuk Pak Agus di Makassar. Terima kasih tidak ketinggalan untuk Weni. Wah, ada banyak juga nih Ayah ya yang cerdas-cerdas ya ingin menjawab pertanyaan kita. Ada Bu Eni di Medan. Ini Jenius Smart FM. Jenius Smart FM. Terima kasih juga tidak ketinggalan untuk Onita di Semarang, Akmal di Pekanbaru, Rati di Kebayoran, Faizal di Makassar. Terima kasih juga untuk Pak Kusaryono di Bogor atas jawabannya, dan juga untuk Ali Nafia di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Terima kasih juga tidak ketinggalan untuk Ibu Ismi di Surabaya, untuk Lili juga terima kasih, Airin di Pekanbaru. Terima kasih tidak ketinggalan juga untuk 085757 dan seterusnya. Pak Teguh di Arteri Pondok Indah juga terima kasih jawabannya. Terima kasih untuk Ikhwan di Medan. Terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan jawaban-jawabannya. Ada Adi di Tarakan juga ya. Nanti kita akan coba diskusikan yang mana sih sebetulnya yang tepat begitu ya. Alhamdulillah Michael sampai ini, Tarakan kita ya. Betul. Michael yang ini jenius di mana ya, ahli di mana dan bidangnya apa yang ditekuni. Nanti kita akan coba diskusikan lagi di 1 jam berikutnya. Tanpa terasa kalau bahasan-bahasan yang menarik itu masih waktunya cepat sekali ya. 1 jam ya berlalu. Jangan kemana-mana ya. Ini masih akan segera kembali untuk Anda di 1 jam berikut di Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Apa arti jenius? Ini masih kita ulas bersama Edi, dan poin pentingnya tadi bagaimana sebetulnya kita melihat dari para jenius dunia memaknai kata jenius. Tadi kalau boleh saya kutip sekali lagi bahwa Thomas Edison mengatakan jenius adalah 1% inspirasi dan 99% lainnya adalah kerja keras. Sementara kalau Tiger Woods memaknai jenius sebagai bagaimana menikmati permainan ya, karena dia ahli di olahraga golf. Lalu Leonardo da Vinci, beliau mengatakan jenius adalah bagaimana jatuh cinta pada pengetahuan. Jadi masing-masing punya makna sendiri-sendiri, tetapi poin pentingnya adalah bagaimana sebenarnya orang itu fokus, orang itu betul-betul menikmati. Jadi benar-benar terjun, nggak setengah-setengah gitu ya. Kalau kita ingin tadi betul-betul fokus di satu bidang seperti itu. Yang menarik adalah bahwa semua definisi yang disampaikan oleh para jenius ini tidak ada yang bertentangan. Ya. Antara Albert Einstein tidak bertentangan dengan Edison, tidak bertentangan dengan Steven Spielberg, tidak bertentangan dengan Tiger Woods, tidak bertentangan dengan Da Vinci, Vincent van Gogh, Winston Churchill, Howard Gardner, sampai Ludwig van Beethoven. Jadi unik sekali. Mereka punya definisi yang berbeda tentang jenius, tapi satu hal, tidak ada yang bertentangan. Nah, yang bertentangan di sini justru adalah pemahaman anak-anak kita nih, murid-murid kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin para guru kita, bahwa jenius adalah bagus di semua bidang mata pelajaran. Itu jelas bertentangan dengan para tokoh jenius itu sendiri, yang mereka pada umumnya ahli di satu bidang tertentu begitu. Kemudian mereka juga mengatakan kalau misalnya anak itu nilainya semua bagus, sementara nilai itu diperoleh dari menjawab soal, dan soal itu sudah ada jawabannya, itu jelas-jelas bertentangan dengan jenius yang didefinisikan oleh Albert Einstein, bahwa
Genius adalah selalu menggunakan otak kita untuk berpikir menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan oleh orang lain di dunia ini. Nah, oleh karena itu ya mungkin dan mudah-mudahan kita bisa melakukan refleksi dan evaluasi diri begitu. Supaya kita tidak tersesat di koordinat kejeniusan yang keliru dan efeknya adalah kita menekan anak-anak kita untuk mendalami semua bidang pelajaran dan nilainya ditargetkan harus bagus semua sampai mereka ditekan untuk les 3 kali seminggu, kemudian bimbel ini dan itu. Padahal untuk to be genius itu menurut Steven Spielberg kita cuma perlu all out. Sedangkan menurut Thomas kita cuma perlu 1% saja inspirasi, tapi 99% kerja keras. Jadi ini jelas berbeda dengan definisi anak-anak kita. 1% inspirasi, 1% ide. Artinya 1% atau 1 mata pelajaran saja, tapi yang paling hebat gitu. Makanya kita tadi kasih pertanyaan tokoh-tokoh dunia supaya kita melek kembali ya, bahwa Tuhan telah memberikan pesan melalui nama-nama 10 Michael ini dan ternyata mereka terkenal semuanya di seluruh dunia dan kita tahu. Nah, ada beberapa mungkin yang belum pernah dengar karena ini tokohnya dari zaman-zaman yang berbeda ya, seperti saya ulangi lagi Michael Dell, kemudian Michael Jackson, Michael Jordan, Michael Angelo, Michael Schumacher, Michael Learn to Rock, Michael Owen, Michael Bublé, kemudian Michael Faraday, dan Michael Gorbachev. Nah, bisa jadi yang tidak tahu mungkin waktu itu bukan zamannya ya, seperti Michael Gorbachev ya. Itu kalau nggak salah tahun 80-an, eranya Perang Dingin terakhir ya, sebelum Perang Dingin usai. Seperti itu. Oke, nah itu tadi beberapa nama yang disebutkan Ayah sebagai kuis kita malam hari ini ya. Yes. Ini kaitannya dengan tadi apa yang kita ulas, itu apa itu arti genius. Kita juga punya beberapa pertanyaan Ayah yang mungkin juga perlu kita tanggapi. Ya, boleh silakan. Oke, ini dari siapa nih ya? Sebentar. Dari Bu Vina di Pekanbaru. Nah, Ayah, apakah sudah tepat anak yang berusia 5 tahun itu diajarkan untuk membuat mainan sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, seperti mungkin permainan-permainan yang mudah begitu ya? Nah, mungkin dengan kain perca, manik-manik seperti itu. Nah, ini untuk melatih auditori kinestetik. Jadi setiap mainan itu nanti mungkin dia bisa memahami begitu apa yang mungkin motorik-motoriknya ya Ayah seperti itu. Nah, apa yang mungkin nanti diciptakan oleh anak itu dengan bahan-bahan yang tadi coba dibuat. Nah, ini tanggapan Ayah apakah sudah tepat usia 5 tahun ini untuk diajarkan mengenali tadi dan juga melakukan sesuatu? Katakanlah mulai dari mainan-mainan sederhana. Usia berapapun akan menjadi tepat asal anaknya mulai tertarik. Terus yang kedua, seharusnya memang begitulah kita mengajari anak. Kenapa? Karena otak kita itu kalau disederhanakan ya punya 3 fungsi, ya 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi to create, kreatif. Yang kedua fungsi logic, analisis. Yang ketiga memori. Nah, supaya otak ini bisa bergerak, maka anak kita harus dilatih mulai dari fungsi kreatif dulu. Ya, tadi menciptakan apa saja dari kain perca, dari apapun. Kemudian nanti kalau dia sudah kreatif, dia perlu bahan-bahan, maka dia mikir, dia cari bahannya. Kemudian bahan ini dicocok-cocokkan, dilakukan proses penyesuaian, sampai akhirnya kalau itu sudah dikerjakan berulang-ulang, dia akan ingat pekerjaannya. Jadi memori itu sesuatu yang bukan untuk dilatihkan, tapi dia adalah produk sampingan dari creativity dan analisis. Saya ingat baru saja kemarin ya, saya beli kabel ya Mbak. Kabel ceritanya ingin buat stop kontak listrik ya, perlu kabel, kira-kira saya beli berapa meter gitu, 4 atau 5 meter. Kemudian ada satu alat yang ketinggalan, saya harus beli lagi ke toko elektronik. Kabelnya saya tinggal sampai di rumah, anak saya sudah potong-potong itu kabel. Menjadi butiran-butiran kecil. Dia mencontoh saya bagaimana memotong kabel. Saya kaget, tadinya hampir marah. Tapi anak saya bilang, "Ayah, aku mau tunjukin sesuatu apa gitu." Itu kabel udah dipotong-potong seperti itu. Akhirnya disusun-susun itu kabel yang sudah dipotong-potong, jadilah boneka beruang. Jadi di lantai itu dia gambar. Jadi ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya dan sebagainya.
Jadi sampai saya bilang, oh berarti harga kreativitasnya seharga kabel tadi. Anak ya nggak apa-apa, nanti beli kabel lagi ayah. Ya begitulah sebenarnya semestinya ya kita melatih anak-anak kita itu untuk berkreasi. Jadi bebas. Memberikan ruang tadi ya. Ya, memberikan ruang, kesempatan berkreasi bebas setiap anak supaya saraf-sarafnya terus bertumbuh dan berkembang. Jadi berbeda ini dengan sistem sekolah kita di mana anak-anak kita itu dipatok untuk melakukan A, B, C, D, E dan harus selesai. Kalau tidak selesai maka bodoh. Nah, jadi sangat berbeda sekali dengan makna jenius dari para jenius dunia sendiri. Makanya saya katakan bahwa kalau seandainya pemahaman kita masih terus sama seperti ini, kita tidak akan pernah melahirkan seorang jenius di Indonesia. Oke, mudah-mudahan untuk Bu Vita di Pekanbaru menjawab, dan yang pasti tadi berikan media yang tepat, lalu juga dengan usia 5 tahun diberikan pemahaman yang ini juga ya sesuai begitu ya, sehingga nanti dia merasakan manfaatnya apa dengan apa yang dikerjakan ya. Karena tiap anak beda-beda ya. Tiap anak beda-beda begitu. Ada yang lebih cepat sebelum 5 tahun sudah, ada yang 3 tahun. Jadi beda-beda tiap anak. Tapi bisa dipastikan kata Howard Gardner, setiap anak itu menyimpan potensi jenius. Justru Pak Munif mengatakan orang tuanya lah pembunuh pertama dari potensi jenius orang tuanya. Baik, itu sudah ada penelpon lagi ya yang boleh, ingin silakan diskusi dengan kita di tema kita tentang jenius ini ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, dari siapa di mana? Dari Pak Wakil di jalanan. Pak Wakil di jalanan, silakan Pak. Iya, ayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wakil, apa kabar malam ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ayah, tadi dari saya barusan kebetulan telat ini buka radionya. Ya. Tapi insya Allah bisa nangkep ya urusan masalah jenius itu. Kalau saya nggak salah tangkep berarti spesialisasi mungkin ayah ya. Yes. Spesialisasi. Ini saya mau nanya, mungkin ada tip dari ayah. Bagaimana cara merubah paradigma ini ayah gitu. Saya ini cerita ke belakang. Ya. Saya tuh mungkin kalau saya ambil dari sisi permainan aja, dari satu sisi. Ya. Kita tuh kalau saya diajak main catur, oke, bisa, diajak main gaple bisa, diajak main biliar bisa, badminton oke, gitu kan. Itu persis seperti saya, Pak. Tapi sekedar bisa ya gitu, sekedar Betul. bisa, dan hanya sekedar untuk gaul gitu. Gaul, kan. persis seperti saya, Pak. Nah, sedangkan para jenius ini kan mereka tuh mengkhususkan diri masing-masing di bidang masing-masing gitu. Betul kan. Sekali. Nah, sekarang kalau untuk saya mungkin udah terlambat ya. tapi bagaimana merubah paradigma ini dan menerapkannya ke anak-anak saya gitu. Kebetulan saya punya 3, 1 putri, 2 putra gitu. Untuk mulai merubahnya gitu, apa ayah mungkin bisa berikan tip tertentu gitu ya? Bisa Pak, bisa. Terima kasih banyak sebelumnya nih. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Wakil. Ya, salam buat keluarga. Silakan ayah. Ya, begini Pak, tipsnya ya. Tips pertama adalah merubah paradigma orang tuanya. Begitu paradigma kita berubah, maka pressure atau tekanan-tekanan kita ke anak jadi berkurang Pak. Jadi berkurang karena bahasa kita berganti begini. Nah, nggak apa-apa, nggak semua nilai kamu bagus. Yang penting kasih ayah atau kasih abah atau kasih papa satu saja nilai yang paling hebat dari semua pelajaran. Yang lain cukup asal sekedar lulus saja. Satu itu. Berarti anak kita kan sudah berkurang kan? Yeah. Kalau selama ini kan enggak. Masa kamu dapat 7 sih? Lihat dong kawan kamu itu. Kalau bisa semuanya 9. Ada lagi yang sudah 9. Masa dapat 9 sih? Nah, kemudian yang kedua adalah cara lain. Cara lain adalah misalnya kalau sekolahnya terlalu berat, ya kita pindahkan ke sekolah yang ringan, Pak. Yang ringan yang tidak terlalu menekankan pada kelulusan dengan nilai yang tinggi. Karena nilai itu kan cuma menjawab soal-soal yang sudah ada jawabannya. Oke, seringan-ringan ini seperti apa ya? Mungkin ada kriterianya. Ya, kan ada sekolah-sekolah yang sangat akademis sehingga persaingan akademisnya tinggi. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai 7 di sekolah X itu mungkin energi yang harus dikeluarkan 1000. Ada sekolah yang untuk bisa mendapat nilai 7 energi yang dikeluarkan mungkin cuma 100. Nah, kenapa? Karena nilai ini kan semu, Mbak.
Semu. Sekarang 7 ini apa artinya gitu? Apakah dia hebat? Apakah ini? Apakah itu? Karena salah satunya adalah saya punya ponakan, nilai agamanya 9, tapi neneknya bilang, biar badung-badung gini agamanya 9. Nah saya bilang, kok bisa agama 9 badung? Kan mestinya enggak ya. Jadi akhirnya 9 itu tidak merepresentasikan apapun kan gitu. Nah itu cara lain. Terus bahkan ada cara yang agak ekstrim, ini ditempuh oleh beberapa sekolah alam. Mereka tidak mau menggunakan nilai tapi berbasiskan aktivitas dan pencapaian masing-masing anak berdasarkan proyek. Sampai akhirnya untuk ujian pun mereka nggak mau ikut. Mereka ikut ujiannya paket A, paket B. Jadi ujian penyetaraan, nggak apa-apa dibilang penyetaraan. Yang penting arti jenius yang sesungguhnya bagi anak ini tidak terpangkas habis oleh sistem. Nah, apa alasannya waktu saya tanya? Ya toh kita nanti kalau udah jadi orang hebat nggak pernah ditanya kok ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, apalagi rapot begitu. Yang ditanya adalah ijazah terakhirmu, kemudian kemampuan dan spesialisasimu, kemudian kualifikasi dari keahliannya apakah tingkat nasional atau Asia atau internasional. Itu kok yang ditanyakan. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak. Kita bisa ke anak kita lebih memberikan pengertian. Kemudian pada saat kita sudah punya paradigma yang benar Pak Wakil, otomatis yang namanya bimbel atau les-les yang tidak penting bagi anak kita itu akan kita batalkan semuanya. Udah nggak usah semua bidang pelajaran kamu les, kamu cukup les di bidang pelajaran yang kamu bagus. Karena itulah nanti yang akan digunakan sepanjang hidup kamu dan kamu pasti akan berprofesi di sana. Nggak mungkin ada orang yang pemalu, nggak suka bicara, dia akan ambil kursus presenter kan gitu. Waduh, kapan ngomongnya ya? Iya, dan sebaliknya nggak akan misalnya orang yang suka bicara di depan umum gitu seperti Indy Barens ambil kursus accounting kan begitu. Jadi janganlah kita mengkursuskan atau meleskan anak kita di kelemahannya karena itu buang-buang uang. Kursus yang investment itu adalah melatihkan anak kita di bidang terkuatnya dia. Oke, terima kasih untuk Pak Wakil dan semoga menjawab. Terima kasih juga untuk yang sudah banyak sekali kirim SMS tentang 10 Michael tadi. Beberapa di antaranya itu bisa Anda tanggapi ini kelebihannya di mana dan bidang apa keahliannya. Silakan saja kirimkan ke line SMS karena nanti kita akan pilih yang tepat, yang menarik begitu ya. Yang paling mendekati. Yang paling mendekati untuk kita berikan hadiahnya nanti. Ada 2 hadiah, ini ada buku dan CD. Nanti kita akan sampaikan siapa yang berhak malam hari ini di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana. Dan untuk Anda yang ingin diskusi seputar tentang apa itu jenius, masih kita buka kesempatan untuk Anda di line telepon maupun SMS. Kami akan segera kembali selepas beberapa pesan berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Smart FM Jakarta. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Dari Smart FM Jakarta kita masih berbagi inspirasi seputar apa itu arti jenius untuk Anda di Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Beliau adalah praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan juga holistic learning. Kita masih dengan diskusi yang cukup hangat ya Ayah, bagaimana kita memaknai jenius itu sendiri dan juga ada beberapa yang ingin memberikan jawaban seputar nama-nama yang kita coba tadi sebutkan untuk Anda sebagai kuis malam hari ini dan bagaimana sebenarnya Anda menanggapi ini jenius di bidang apa? Lalu apakah Anda cukup mengenal nama-nama tadi ya? Ada 10 Michael ya. Waduh, ini ada yang bisa menjawab 10-10-nya hebat sekali ya. Oh, luar biasa. Luar biasa sekali dan bisa menjawab 3 diantaranya dengan tepat saja itu sudah masuk kualifikasi ya. Ini banyak yang memberikan jawaban tetapi ada yang masih kurang tepat begitu. Ya. Masih ada nyerempet lah gitu ya. Oke, kita masih akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang juga sudah terkirim melalui SMS. Kita ada pertanyaan dari seorang ibu yang juga ingin diskusi, ada Bu Dewi di Surabaya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu Ayah sebelum ditanggapi. Beliau ini sedang pusing karena anak-anaknya sudah mulai pintar nolak-nolak gitu Ayah ya. Misalnya saat dididik untuk bertanggung jawab ngepel misalnya ya, atau juga mungkin ngepel makanan yang ditumpahkan atau dihukum dia nggak kapok. Nah apa sih sebetulnya hukuman yang
mungkin ringan tetapi juga bisa memberikan sebuah pelajaran pada dia. Adakah tipe anak yang memang tidak terlalu menyukai hal-hal tertentu sehingga hukumannya juga jadi terasa ringan seperti itu? Ini jawabannya nanti akan diberikan Ayah, tapi selepas kita terima telepon dulu ya Ayah. Ya, boleh. Sudah ada yang bergabung dengan kita. Selamat malam Smart FM. Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam, dari siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam. Di Ibu Iva Bogor. Ibu Iva di Bogor. Oke, silakan Ibu. Ayah apa kabar? Baik sekali Bu Iva. Ya, Ayah kalau menurut saya ya, jenius itu kayaknya orangnya yang bisa mengendalikan emosi gitu. Ya. Terus orangnya kreatif kayak gitu, dan dia pandai bersyukur gitu. Kalau menurut saya gitu, karena selama ini yang saya rasain, saya kurang bisa mengendalikan emosi dan ternyata menular ke anak-anak saya. Oh iya. Nah terus ini ya, saya kan lagi bingung ya. Anak saya kan sekarang di TK kelas A ya, saya sekolahkan di IT gitu. Nah dia kan sistem sentra ya. Yeah. Nah tapi saya kurang puas gitu, kayaknya kreativitasnya dia itu tidak tersalurkan kayak gitu. Apa buktinya Bu tidak tersalurkan? Iya, jadi gini, anak saya kan sukanya itu kan main pasir dan air kayak gitu. Nah dia lebih suka di itu. Tapi ternyata di sekolah itu biasanya adanya itu di sentra alam biasanya ya, untuk air dan pasir. Tapi ternyata di sekolah itu tuh malah dikurangi kayak gitu. Dikurangi. Saya juga nggak tahu maksudnya apa kayak gitu. Nah, sudah sekarang, ditanya kenapa dikurangi? Iya, karena gini katanya waktu jamnya itu sedikit kayak gitu. Padahal dia itu masuk dari jam 8 pulang jam 11 kayak gitu. Udah pernah guru-gurunya diajak dengerin Smart FM biar belum, jadi jenius Ayah, juga? Belum, karena kita itu baru baru berapa bulan gitu. Jadi kita pengennya ilmu yang dari Ayah itu kita pakai dulu sama-sama kayak gitu ya di rumah, baru kita mau ngajak ke orang lain dulu kayak gitu. Karena kita masih takutnya kita udah ngajak-ngajak ke orang tapi kita sendiri belum mempraktekkan kayak gitu. Oh gini Bu Iva, kalau mau ngajak bareng-bareng saja, saya saja sebagai pembicara selalu bilang bahwa saya juga sama-sama masih belajar kok gitu. Jadi belajar tuh nggak pernah berhenti loh. Jadi kalau misalnya ada orang, Ayah Edi kok masih suka marah, loh iya saya ini masih berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan yang terbaik. Iya, insya Allah deh. Kalau begitu insya Allah besok-besok saya mulai ajak kayak Iya, gitu. jadi kita sama-sama bareng belajar nih lewat Smart FM. Baik Bu Iva. Iya. Itu saja Bu. Iya, terus saya minta gambarannya gitu. Nah, sebenarnya sekolah yang kayak gimana sih gitu yang cocok buat anak-anak kita kayak gitu. Karena yang anak-anaknya bahagia Bu, yang anak-anaknya bahagia betah. Itu sekolah yang cocok. Iya. Baik. Karena saya Baik, lihat kan Ibu. sekolah yang sekarang itu saya juga kurang suka yang terlalu. Ibu di Bogor kan ya? Gitu. Iya. Ibu coba berkunjung ke Cimanggu, di sana ada Star Internasional. Ibu perhatikan, Ibu lihat bagaimana cara gurunya ngajar. Begitu kira-kira. Baik Bu yang Iva. itu ya, yang holistic learning itu ya. Iya betul. Baik betul. Ibu, nanti kita akan diskusikan. Kita sudah tanggap ininya, pertanyaannya. makasih. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk keluarga. Ayo mungkin mau langsung ditanggapi tentang kreativitas anak yang tadi katanya tidak tersalurkan dengan baik. Iya, kembali lagi kenapa kita angkat topik jenius ini, supaya kita belajar apa sih pendapat jenius tentang jenius ya. Salah satunya yang kita garis bawahi adalah bahwa jenius itu all out atau mencintai science. Nah kemudian ada lagi jenius itu adalah spesialisasi, tadi yang ditangkap oleh Pak Wakil ya. Betul, itu jenius itu spesialisasi. Jadi kalau di sekolah kami yang ada di Cimanggu Permai Bu, di belakangnya Jogja ya, Toserba Jogja. Nah itu sekolahnya bukan berusaha untuk mengajar, tapi mengobserve, meneliti kira-kira masing-masing anak ini ketertarikannya di mana gitu. Ya dari situ kita fasilitasi dan kita buatkan laporan, karena memang tugas kita itu adalah memancing munculnya kecerdasan dan tumbuh dan berkembang, bukan mematok ya harus mengikuti ini selama 15 menit, mengikuti itu selama setengah jam dan sebagainya. Kalaupun itu dilakukan yang namanya activity bersama, kita tidak pernah menargetkan hasil yang sama terhadap setiap anak, karena memang tidak pernah bisa disamaratakan setiap anak. Jadi tugas kita mencatat pada saat aktivitas alam si
misalnya si Dadang gitu ya. Si Dadang ini alamnya lebih kuat daripada si Dian misalnya. Dian lebih suka di dalam ruangan. Nah itu tugas kita adalah mencatat itu. Nah begitu kita punya catatan-catatan lengkap dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan tahun ke tahun, maka kita mulai memfasilitasi secara berlebih pada bidang-bidang yang mereka sukai. Seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi Ibu main-main ke sana deh. Oke, mudah-mudahan menjawab Bu Iva. Dan untuk Bu Dewi tadi bagaimana ya, hukuman yang cukup ringan ya. Nah, tapi sebelum kita berikan ini, kita juga sudah ada penelpon lagi. Kita tampung dulu pertanyaannya. Selamat malam Smart FM. Selamat malam. Selamat malam, dari siapa, di mana Ibu? Maaf? Assalamualaikum, dari Nurlina. Waalaikumsalam, suaranya hilang-hilang Ibu. Nurlina dari Sumatera Utara. Ibu Nurlina di Medan. Ibu boleh langsung ke pertanyaannya, Ibu? Ya, saya ingin berbagi sedikit sama Ayah dan Mbak Neti. Iya. Boleh Ibu. Cuman karena ini suaranya hilang-hilang. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan langsung saja. Ayah, kalau orang yang mudah menangis. Iya. Nah ini hilang lagi Ibu. Oke, sayang sekali tidak kita tangkap dengan jelas Ibu. Suaranya mohon maaf. Kita SMS saja kalau mungkin ada gangguan cuaca, mungkin lebih jelasnya di SMS saja. Silakan kirimkan pertanyaannya ke 0812 11 12 959. Kalau Bu Dewi tadi bagaimana ya tanggapannya dengan hukuman yang ringan ya tadi untuk anaknya? Jawaban lengkap saya itu sudah dibukukan di sebuah buku yang berjudul Ayah Edi Menjawab. Bukunya warna hijau, Ibu bisa dapatkan di Gramedia. Tapi gambarannya kira-kira begini Bu. Anak kita itu kalau kita ingin berikan batasan, kita perlu menetapkan aturan, satu kasus satu pasal. Satu kasus satu pasal, persis KUHP ya. KUHP itu jadi tebal kan, itu berdasarkan pasal-pasal kasus gitu. Nah, misalnya begini. Kasusnya anak kita di rumah tidak mau membereskan mainan, satu pasal. Nah, pasalnya itu berisi setiap main nanti kalau selesai harus dibereskan. Nah, dibereskannya bagaimana caranya, teknisnya dijelaskan sama ibu. Yang ini begini. Jika tidak, nah ada jika tidak. Jika tidak, maka dibuatkan konsekuensi atau kita sebut lazimnya biasanya hukuman. Nah, hukuman ini jangan menyiksa, jangan menyakiti. Buatlah hukumannya mengurangi kenikmatan. Misalnya, kalau kamu tidak bereskan mainan, maka mainannya nanti ibu yang simpen, baru boleh main lagi 2 bulan mendatang. Atau contoh lain, kalau kamu tidak bereskan mainan, maka kamu tidak boleh nonton film kesukaan kamu. Atau apapun, tidak boleh main sepeda. Nah, begitu dia melanggar, nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak teriak. Karena kebanyakan yang saya perhatikan, banyak orang tua itu yang NATO, banyak ngomong tapi nggak dilaksanain. Sudah kita cuma bilang, oke, kamu melanggar ya, sekarang berarti kita laksanakan. Kalau dia misalnya nolak dan sebagainya, oke, tidak ada alasan, cukup. Nah, kalau misalnya dia nggak terima, oke, pasal berikutnya muncul. Kalau misalnya kamu tidak terima, maka kamu akan kena konsekuensi berikutnya. Jadi ada namanya pasal-pasal berlapis kalau dalam KUHP itu ya. Jadi kalau dia gini, maka kena yang ini. Sampai akhirnya dia berhasil menerima. Tapi jangan lupa, Ibu, pada saat anak kita merapikan, maka berikan dia reward. Nah, saya menggunakan sistem koin di rumah dan itu sangat efektif di rumah saya. Itu sistem koin kebaikan namanya. Setiap kali dia melakukan koin kebaikan, oke, dapat 1 koin. Ada yang dapat 1 koin, ada yang 2 koin, 3 koin dan sebagainya. Misalnya makan sendiri, tidak disuapi, itu dapat 1 koin. Makan sendiri tidak disuapi, habis tepat waktu-waktunya, dapat 2 koin. Itu mereka sangat rapi dan teratur begitu. Karena itu sesuai dengan mekanisme hukum anak-anak dan batas-batas. Nah, hanya seringkali kita tidak konsisten. Jadi konsisten ini benar-benar harus dijaga. Kemudian seringkali juga aturan mainnya tidak lengkap. Nah, jadi harus dilengkapi, konsekuensinya harus jelas. Nah, kemudian seringkali juga aturan mainnya sering tidak dibuat secara wajar. Kenapa? Karena baru kita buat pada saat kita sedang marah-marah. Oh, udah kalau begini, udahlah nggak gini. Nah, itu biasanya kebiasaan kita. Makanya kalau kita mau buat aturan main buat anak-anak kita, usahakan jangan pada saat kasusnya terjadi dan kita sedang emosi. Nanti aturannya nggak beres itu. Bisa-bisa terjadi terlalu berat aturannya, hukumannya terlalu keras.
Akhirnya begitu kita udah nggak marah, duh kasihan amat ya, masa sih salahnya segitu dapat hukumannya segini. Akhirnya nggak konsisten dan anak-anak akan bilang, orang tua kita mah nggak usah diikutin, omongannya nggak bisa dipegang, atau orangnya tidak konsisten, tidak tegas. Kuncinya di sana, Bu. Oke, tapi saya harus tegas sama waktu ya. Oke, boleh, Pak. Kita break dulu ya. Siap. Tapi anyway, saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Ari Dwi di Tangerang sudah memberikan jawabannya atas tadi kuis ayah tentang 10 Michael, dan Anda bisa sebutkan 3 diantaranya. Ini ahlinya di bidang apa. Dan terima kasih juga untuk Ibu Eli Merjan Ismail di Makassar, Bu Nurul di Medan. Terima kasih tidak ketinggalan untuk Bu Sri di Semarang yang juga sudah turut menjawab. Ibu Nur di Kendal juga terima kasih. Oke, sampai Kendal juga kita ya. Betul, Pak Sidik di Medan terima kasih juga, dan terima kasih juga untuk Pak Triadi di Semarang. Tidak ketinggalan juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk siapa lagi nih, banyak sekali ya yang ikut menjawab pertanyaan kita. Ada Syafiga di Jakarta, terima kasih juga. Alhamdulillah. Semoga mudah-mudahan ini petunjuk Indonesia bakal memiliki banyak sekali orang-orang jeniusnya ya. Juga dan anak-anak jenius, Mbak. Anak-anak jenius ya, Syafiga di Jakarta. Kita akan kembali selepas beberapa pesan berikut, dan pastikan nanti di akhir acara ada beberapa nama ya, ada 2 nama yang akan kita sebutkan yang berhak untuk mendapatkan hadiah menarik dari ayah berupa buku maupun CD. Kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Kita kembali lagi untuk Anda, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan jawaban untuk kuis kita atau game kita tentang 10 nama Michael, dan Anda bisa sebutkan beberapa diantaranya, 3 paling sedikit diantaranya, dan ini ahli atau juga kehebatannya di bidang apa. Terima kasih banyak, sudah banyak juga SMS yang masuk ini dari berbagai ini ayah ya, pelosok negeri. Pelosok negeri. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya tentang bagaimana jenius itu sendiri. Nah ayah, kalau kita ingin menciptakan generasi-generasi yang lebih jenius, katakanlah kesempatannya eranya kan sekarang berbeda, lebih luar biasa kesempatannya dan juga sarananya begitu banyak untuk bisa kita dapatkan dibanding mungkin zamannya Thomas Alva Edison seperti itu. Nah ini apa yang perlu mungkin kita persiapkan untuk anak-anak kita sedini mungkin? Yang pertama ya, kita harus dari orang tua mengubah mindset kita dari bagus nilai menjadi bagus di semua pelajaran menjadi bagus di satu bidang saja. Karena memang tidak pernah ada orang yang hebat itu di berbagai bidang. Kita ambil contoh, Indonesia punya 3 maestro, ya 3 Rudi. Rudi Hartono adalah maestro bulu tangkis. Latihannya apa kira-kira? Ya bulu tangkis. Yeah. Coba bayangkan kalau Rudi Hartono dulu itu paginya ikut bimbel, malamnya kemudian ikut kursus, terus dapat les lagi, dapat tugas-tugas. Mungkinkah dia akan menjadi maestro bulu tangkis dunia yang belum terkalahkan hingga hari ini? Kemudian kita bicara lagi Rudi Hadisuwarno. Beliau adalah maestro tata rambut yang merambah industri penyubur rambut dan sebagainya. Nah, tantangan terberatnya adalah bagaimana orang tua pertama bisa menerima semua potensi yang diberikan Tuhan pada anak kita. Bayangkan antara Rudi Hadisuwarno dengan Rudi Hairudin. Ini kan adalah profesi-profesi yang dulu pada zamannya mungkin dianggap sebagai aneh. Rudi Hairudin mungkin lebih banyak di dapur dan lebih menyukai di dapur. Dan apa kata orang, laki-laki kok di dapur. Tapi mungkin nyali orang tua dan kekuatan Rudi Hairudin sendiri yang mungkin ya waktu itu dengan sangat kekeh dan kokoh. Ya nggak apa-apa begitu kalau laki-laki di dapur. Padahal kami sendiri waktu masih kecil itu ada peribahasa yang mengatakan laki-laki itu jangan nyentuh beras, jangan nyentuh pendaringan dan sebagainya. Jauh-jauh dari dapur lah ya. Kira-kira begitu. Kemudian pada zaman itu juga mungkin seorang laki-laki kan kok tata rias gitu loh. Kok tata rambut gitu loh. Ya, stylist dan makeup ya. Iya. Tapi faktanya bahwa Tuhan menciptakan manusia
Yang membuat boneka Barbies pun sebenarnya ya biasa-biasa saja. Laki-laki ya biasa-biasa saja, tidak ada masalah dengan itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita ubah dari mindset seluruh para orang tua di Indonesia, supaya nanti kita bisa dengan legowo, tidak memaksakan keinginan-keinginan orang tua agar anaknya menekuni profesi sejuta umat. Apa sih profesi sejuta umat? Kalau nggak tahu tanya saja sama anak-anak. Okay. Kalau profesi kamu, apa ya? Kalau kamu besar mau jadi apa sayang? Nah, tanya saja sama anak-anak. Anak-anak itu pasti jawabannya profesi sejuta umat. Kecuali anak-anak yang orang tuanya sudah tercerahkan dan bisa membuka diri bahwa semua profesi itu mulia. Saya ambil contoh. Saya punya pengalaman waktu itu tandem jadi guru TK. Kemudian ada pelajaran anak TK yang disebut sebagai Profession Day, jadi hari profesi. Anak-anaknya ditanya, kamu mau jadi apa? Wah, macam-macam. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi ini dan sebagainya. Ada yang jadi tukang sampah. Aku mau jadi tukang sampah. Terus gurunya bilang apa? Wow, hebat sekali kamu jadi tukang sampah ya. Kenapa? Gitu. Oh, biar negeri ini bersih, biar tidak bau, biar macam-macam. Jawaban saya, wow, that's great. Gurunya bilang, jadilah tukang sampah nomor 1 di negeri ini, yang paling hebat. Waktu itu saya bilang, setelah acara selesai, kamu gimana sih? Kok anak mau jadi tukang sampah kamu dukung? Terus dia melotot ke saya, what's wrong? Apa yang salah dengan tukang sampah? Saya kaget dilirik seperti itu. Langsung sadar, apa yang salah dengan otak saya ya? Nah, dia bilang, mau jadi profesi apapun, supir truk, tukang sampah, tapi jadilah yang terbaik seperti Michelangelo melukis di atas kanvas. Nah, akhirnya apa yang terjadi, Mbak? Orang terkaya di California itu adalah pengelola sampah, Mbak. Makanya California itu sangat bersih sekali gitu. Tapi saya baru tersadar, bener ya, apa yang salah di kepala saya kok sampai membagi-bagi, memilah-milah profesi, ada yang mulia dan tidak mulia. Bayangkan kalau semua orang ini gak mau jadi tukang sampah, jadi apa negara kita? Bau, Mbak. Pernah kejadian kan di Bandung? Iya. Sampahnya tidak terbaik ya? Betul. Nah, kenapa negara kita sampai sekarang ini sulit sekali mengatasi sampah? Mungkin karena ya pemahaman seperti saya dulu gitu. Jadi belum legowo lah, belum mendukung setiap profesi anak. Karena setiap profesi itu sesungguhnya mulia. Persis seperti Steven Spielberg, asalkan kamu mengerjakannya dengan all out. Persis seperti Leonardo da Vinci, akan kamu melakukannya dengan penuh cinta. Persis seperti apa yang dikatakan Thomas Edison, kamu melakukannya dengan kerja keras. Kan itu terus tuh ternyata saling koneksitas. Ada hubungannya, satu sama lain berkaitan. Iya, dan tidak bertolak belakang. Nah, itu yang menarik, Mbak. Apa yang Tiger Woods bilang, yang penting kamu menikmati aktivitasnya. Ya. Seperti itu. Apa yang Winston Churchill bilang, jangan pernah menyerah. Gitu. Kalau jenius artinya Winston Churchill menerjemahkan jangan pernah menyerah. Jadi belajar terus ya, tekun ya. Iya, jangan pernah menyerah. Kalau kamu misalnya niat mau jadi tukang sampah, jadilah yang terbaik. Nah, jangan pernah menyerah. Kata seperti itu. Baik, saya juga nggak pernah menyerah untuk terima telepon. Sudah ada lagi yang bergabung. Ini terima kasih ya sampai tengah malam. Ini kalau waktu Indonesia bagian timur nih udah 11:30 ini. Ya. Selamat malam, Smart FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Dari Pak Taufik di Medan. Oh, silakan Pak Taufik. Assalamualaikum Ayah. Selamat. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ini Ayah berkaitan dengan definisi genius ya. Iya. Kalau saya pribadi melihatnya, seperti kita bicara definisi, itu kan hanya tatanan-tatanan deskripsi yang menjelaskan apa yang kalau menurut kita yang perlu itu adalah orang tua memfasilitasi, mengobservasi dan membantu ananda tercinta menjalani hidup sesuai dengan pesan Tuhan. Action begitu ya Pak? Iya. Contoh terakhir dalam beberapa hari ini Ananda Akila kan sudah mulai bisa ngomong Ayah. Iya. Kalau misalnya dia sudah berapa bulan? Berapa tahun ya Pak? 1 tahun 1 bulan Ayah. 1 tahun 1 bulan. Jadi kalau misalnya lagi kita bilang
bundanya yang cerita kupu-kupu, beliau langsung refleks menyebut papa. Kita biarkan aja dia bermain. Kalau Ananda Faiz itu kan sapi, dia bermain dengan tatamu. Ayah bilang kan biarkan aja kita ikutin bahasanya, yang penting dia perlahan-lahan mengobservasi dan akan berkembang kan. Iya, betul. Kejadian barusan tadi malam menjelang tidur, Ananda Faiz bilang, memang di kamar kita ada satu kotak kecil itu untuk masak kue. Dan karena proses pindah ini kan barang-barang bermain kemana-mana. Iya. Faiz bilang, ayah, aku mau memasak. Ini mau dimasukkan di dalam oven. Bundanya bertanya, oven di mana? Itu. Loh, itu kan lift tidak dipakai, sekarang dia menjadi oven. Dan dia semangat gitu. Jadi kita melihat itu memang itulah ya, kita definisi genius itu, yang penting kita seperti kata Ayah tadi, belief system kita kuatkan, sehingga pada akhirnya kita bisa membantu mengarahkan Ananda tercinta, dan akhirnya Let's Make Indonesia Strong from Home memang berjalan dan terwujud. Ya, persis. Terima kasih Ayah. Ya, terima kasih kembali Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau ditanggapi Ayah, silakan. Iya, jadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Taufik, yang diusulkan. Jadi Pak Taufik lebih mengarah semuanya kepada, ayolah sekarang kita sudah tahu nih definisinya, actionnya kapan gitu loh. Jadi percuma saja kita bicara panjang lebar kalau no action, talk only kan gitu. Nah itu. Tadi kan Ayah juga menyampaikan bahwa pintar saja nggak cukup, tapi juga harus punya karakter begitu ya. Nah ini bagaimana kita menyikapi hal ini ke dalam tadi kita menciptakan generasi yang jenius, Ayah? Nah itu pertanyaan jenius, Mbak. Itu pertanyaan jenius. Terima kasih, ini baru Ayah yang bilang saya jenius. Silakan Ayah. Jadi ternyata begini Mbak, sejarah itu menyatakan bahwa jenius itu definisinya bermacam-macam. Yang sama itu cuma satu. Semua para jenius menyatakan berkarakter. Berkarakter. Jadi kebutuhan karakter itu adalah standar, default, built-in. Semua jenius menyatakan itu. Dan semua jenius memiliki itu. Karakter. Makanya karena dia sangat berkarakter, seringkali para jenius ini tampak aneh karena dia berbeda keyakinannya dengan lingkungan sekitarnya yang kurang berkarakter. Sama seperti peribahasa ya, ada ustadz di negeri maling gitu. Ya, ustadz di negeri maling. Nah, karena si ustadz ini berkarakter, maka para maling-maling itu mengatakan itu orang aneh begitu. Loh, ada barang bisa dicolong kok dia nggak mau nyolong. Nah, kita lihat Albert Einstein adalah orang yang sangat berkarakter. Dari sejarah-sejarahnya itu dia manusia yang tidak bisa dibeli, Mbak. Gitu. Bahkan oleh Hitler sendiri, orang yang paling ditakuti di dunia, dia nggak takut. Nggak takut dia. Nah, apalagi Thomas Edison, Mbak. Dia adalah orang yang sangat bersyukur pada Tuhan, melebihi dari apa yang pernah orang-orang yang saya saksikan ya. Bahkan dia pernah bilang begini pada saat pabriknya kebakaran. Biarlah semua kesalahan kita hancur bersama api yang membakar itu semua. Mari kita cari hikmahnya dan mari kita bangun kembali sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Bayangkan Mbak, pabrik yang dibangun sejak usia muda kemudian terbakar pada saat Thomas usianya 50 tahun dan dia harus membangun ulang pabriknya. Bayangkan kalau orang yang tidak penuh syukur, Mbak. Dia tidak panik, dia tidak panggil 911, malah dia bilang sama anaknya, "Nak, tolong bangunkan ibu." Dia kan belum pernah lihat ini kembang api yang sangat besar tuh. Nah, sekaranglah saatnya kita nonton kembang api yang paling besar di dunia. Jadi pabriknya kan meledak duas. Nah, dia sangat berkarakter. Dia penuh sekali rasa syukur. Dia sangat percaya pada Tuhan bahwa segala sesuatu itu sudah terjadi karena sebuah takdir, sebuah garis di mana kita harus cari hikmahnya, bukan panik. Yang lain-lain lagi kita bisa lihat ya. Dan seperti itu. Jadi seorang jenius katakanlah, kalau dia mulai kehilangan karakternya, maka dia akan tumbang. Maka dia akan tumbang. Kita bisa lihat salah satu contoh di sini. Tiger Woods. Yes. Pada saat dia sudah mulai kehilangan karakternya, maka kejeniusannya mulai pupus. Jadi supaya kita tetap pada kejeniusannya, ya mau tidak mau, yang namanya karakter itu harus terus mengikuti. Harus kita asah terus. Harus kita pertajam terus. Yang namanya potensi karakter.
Nah, kalau Pak Yakob bilang kan karakter itu dibentuk melalui sebuah proses, jadi tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena waktu kita bicara tentang karakter selalu ada faktor pengaruh yang kuat sekali untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Termasuk saya juga sangat terpengaruh, banyak sekali hal-hal yang berubah gitu. Dan saya coba kembali lagi, tarik kembali lagi karena saya yakin bahwa unsur jenius dan karakter itu adalah satu kesatuan seperti mata uang, ibarat angka dan gambar. Oke, jadi bolak-baliknya ya. Iya, begitu. Baik, kita akan coba cari siapa sebetulnya yang malam hari ini akan mendapatkan keberuntungan ya, mendapat CD maupun buku. Nanti kita akan cari 2 orang yang beruntung untuk tentunya mendapatkan hadiah ini, karena tadi sudah menjawab kuis yang diberikan oleh Ayah, tentunya memilih beberapa Michael diantaranya dengan bidang keahliannya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan nama-namanya selepas beberapa pesan berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Terima kasih Smart Listener, kita masih bersama Anda dan bahasan tentang jenius sudah sampai di sesi yang terakhir, dan nanti kita akan coba tanyakan pada Ayah Edi, kalaupun tadi kita sudah menyikapi begitu banyak juga tanggapan tentang jenius. Nah, ini apa sih yang sebetulnya mungkin tadi kita juga perlu cermati terlebih dahulu, dan mungkin paradigma apa yang perlu kita juga rubah sehingga nanti kita menemukan yang sesungguhnya dari makna jenius itu sendiri, dan ini bisa kita langsung tadi gali terhadap anak-anak kita, dan kita bisa tentunya mengembangkan mereka dan juga menggali apa yang menjadi potensi mereka. Dan nanti kita juga di akhir acara akan menyebutkan 2 nama yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Ayah. Ada CD Inspirasi Pendidikan maupun buku kedua Ayah Edi dari Tangga Pustaka ya, terbitan Tangga Pustaka. Nah Ayah, sekarang kalau kita ingin menyiapkan generasi yang memang luar biasa, katakan tadi bukan hanya sekedar jenius, dia pintar tetapi juga punya karakter. Apa yang perlu kita mungkin pupuk dari dini, lalu juga mungkin bagaimana dengan lingkungan sekitar supaya ini juga tetap bisa sinergi dengan baik? Yang pertama, para jenius dunia itu selalu memiliki orang tua yang percaya dirinya tinggi. Kita lihat Thomas Edison. Nancy Elliot bukan siapa-siapa. Dia ibu rumah tangga, single parent, tapi dia percaya dirinya sangat tinggi dan sangat positive thinking. Jadi kalau kita ingin anak kita jenius, kita harus positive thinking dan percaya diri tinggi. Apa salah satu positive thinkingnya Nancy Elliot? Waktu Thomas dinyatakan sebagai anak yang disability learning, tidak mampu mengikuti pelajaran sekolah, ibunya bilang, "Nak, kamu anak hebat, nak. Kamu anak pinter, kamu anak mami yang paling hebat. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kamu memang benar-benar anak hebat." Satu, dia PD-nya tinggi. Terus positive thinking. Positive thinking itu selalu dia kuatkan kepada anaknya. Walaupun dia adalah orang tua biasa yang tidak tahu bagaimana caranya membuat anak jadi jenius, kemudian tidak tahu bagaimana cara membantu anaknya menjawab persoalan hidup. Nah, tapi dia selalu bilang gini, nak, mami ini bukan siapa-siapa. Mami tidak bisa menjawab setiap pertanyaan kamu, nak. Tapi kalau kamu mau, mami bisa bantu menemukan orang yang bisa menjawab, buku yang bisa menjawab, dan sebagainya. Sampai satu ketika Thomas bertanya dan gak ada yang bisa jawab, siapapun. Kemudian Nancy bilang, "Nah, kamu tahu maksudnya? Itu artinya Tuhan menginginkan kamu, nak, yang menemukan jawabannya." Makanya itulah yang membuat Thomas Edison akhirnya jadi ilmuwan dan penemu, karena ucapan seorang ibu yang luar biasa. Oke, saya jadi teringat ada kata-katanya Albert Einstein yang luar biasa. Tanda kecerdasan sejati bukanlah pada pengetahuan tetapi imajinasi. Yes. Jadi mungkin menciptakan ya, berkreasi lagi seperti itu akan mengantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang jenius juga ya. Satu ucapan Albert Einstein adalah, imajinasi jauh lebih penting dari belajar. Itu ucapannya. Jadi kalau anak-anak kita sedang menghayal, berimajinasi, berkreasi dengan kabel yang dipotong-potong, ayo marilah kita coba sabar, please. Karena yang paling tipis itu adalah kesabaran orang tua dalam melihat anak-anaknya berkreasi. Nah, itu adalah bibit-bibit jenius mereka. Sakuntala Devi, seorang jenius dari India, waktu itu diuji di Oxford, tingkat kejeniusannya, mengatakan bahwa
para orang tua katanya, selama anak kalian masih belum berumur 14 tahun, tolonglah jangan punya perhiasan apapun, barang-barang mahal apapun di rumah. Biarkan rumahmu kosong, biarkan mereka mengeksplor rumah itu, dan hindari barang-barang yang kamu larang. Terus Sakuntala bilang, saya itu paling sedih dan bahkan nangis kalau ada satu rumah yang orang tuanya punya balita tapi rumahnya rapi, bersih, tertib. Kenapa katanya? Karena saya yakin pasti saraf-saraf anaknya itu sudah habis terbonsai. Nah begitu kira-kira. Jadi lebih lengkapnya lebih baik kita mungkin baca buku-buku para jenius dunia dan bagaimana mereka punya pendirian, riwayat kecilnya seperti Betul, apa. Bagaimana orang tua mereka juga ya memberikan tadi ya kesempatan dan ruang juga ya. Salah satu contoh lain adalah Albert Einstein. Albert Einstein itu kasusnya, dia itu kalau nggak suka pelajarannya keluar bolos gitu dan pergi ke kolam ya, ke danau untuk belajar fisika, matematika. Itu yang dia suka. Dia cuma mau itu aja. Akhirnya karena dia mau itu, ujiannya nggak ikut, nggak lengkap dan sebagainya. Akhirnya Einstein itu selalu tidak mendapat ijazah, hanya keterangan pernah bersekolah SD. Tapi orang tuanya tidak pernah menyerah. Orang tuanya selalu bilang begini, Einstein, kami akan bantu kamu untuk menemukan sekolah yang masih mau menerima kamu. Nah, masih mau menerima kamu. Keliling Jerman loh itu. Sampai akhirnya SMA dia nggak punya ijazah. Orang tuanya bilang, di Jerman tidak mungkin nak kamu kuliah. Ayo kita cari negara yang mungkin masih mau menerima kamu. Salah satu opsinya adalah Swiss. Kenapa Swiss? Karena dia negara netral. Mudah-mudahan masih mau menerima kamu. Sampailah dia ke Politeknik Zurich, Swiss. Dan di sana ditanya, mana ijazahnya? Einstein bilang, kalau ijazah saya nggak punya, tapi kalau dites boleh deh. Akhirnya dites. Terus setelah hasil tesnya keluar, pihak Politeknik bilang, ginilah, karena itu syarat wajib, maka coba kamu balik ke Jerman, sekolah setahun aja untuk khusus dapetin ijazah. Habis gitu langsung kamu diterima di sini kok. Akhirnya Einstein pulang ke Jerman khusus untuk dapetin ijazah. Akhirnya dia mau belajar demi untuk bisa kuliah di Zurich. Dan ya itulah riwayat Einstein. Tapi di situ orang tuanya penuh kesabaran. Dia bisa menerima anaknya yang katanya bermasalah zaman itu ya, yang nggak mau sekolah. Jadi nggak dipukulin itu Einstein, nggak ditekan, nggak apa. Ya sudah ya, inilah anakku. Aku apa sih yang bisa aku bantu nih supaya Einstein ini masih bisa sekolah terus gitu. Malah setelah di Zurich dia menjadi orang yang sangat jenius karena begitu kuliah kan sudah spesialisasi. Ya. Nah, disitulah Einstein dinyatakan sebagai jenius dunia terus sampai akhir hayatnya. Mungkin kita perlu belajar dari para orang tua hebat ini supaya anak-anak kita juga menjadi hebat. Dan jangan khawatir bahwa kita semua adalah para pembelajar. Gak usah takut salah. Gitu. Oke, Ayah, dari begitu banyak pendapat tentang jenius ya, dari orang-orang jenius dunia dan juga dari beragam tahun dan beragam juga zaman seperti itu. Ada satu hal yang menarik tadi bahwa dikatakan mereka semua saling berkaitan ya, saling mendukung satu sama lain. Saling mendukung satu sama lain walaupun berbeda pendapat. Berbeda pendapat, tetapi intinya adalah bagaimana kita fokus dan tekun. Nah, bagaimana kita menyiapkan diri kita sebagai orang tua untuk tadi mengantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang jenius. Apa saja yang mungkin perlu kita persiapkan sebagai point view-nya dari apa yang kita ulas tentang jenius? Keterbukaan pikiran bahwa yakinlah anak kita adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita coba ingat-ingat ini kalimat terakhir dari Ludwig van Beethoven ya, bahwa anak jenius itu adalah nature and nurture. Mereka adalah kombinasi dari nature and nurture. Artinya mereka sudah terlahir jenius, tinggal bagaimana mereka dibesarkan. Bagaimana dibesarkan? Ya, kembali lagi kita harus banyak-banyak belajar dari biografi orang-orang sukses, biografi orang-orang besar, dan biografi para jenius. Karena mereka memberikan pesan-pesan dan pembelajaran yang berbeda. Nancy mengajarkan hal yang berbeda. Albert Einstein, ibunya, ayahnya memberikan pesan yang berbeda. Dan mudah-mudahan dari pesan-pesan itu semua kita kumpulkan dan kita bisa mencontoh apa yang mereka lakukan. Pada saat kita tahu sejarah, kita yakin sejarah, maka kita akan tidak menjadi orang tua yang terombang-ambing oleh omongan tetangga, omongan ini, omongan itu. Anak kamu kok begini? Anak kamu kok begitu? Enggak, saya yakin kok dulu Einstein kayak begini, dulu Thomas kayak begini. Jadi PD kita meningkat.
Nah, kehancuran anak-anak kita ini kan karena kita tidak mau belajar sebagai orang tua, tidak mau belajar dari sejarah, dan akhirnya terombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran orang lain, omongan-omongan tetangga, lingkungan sekitar. Padahal yang ngomongin itu juga sama-sama nggak tahu apa-apa begitu. Setidaknya program Smart FM ini yang mengajak para orang tua untuk selalu terus belajar, termasuk saya. Begitu kira-kira Mbak Nen. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi tadi menjawab kuis dari Ayah. Terima kasih untuk Pak Krisna, untuk Pak Iwan di Palembang. Terima kasih juga untuk Ibu Desmonaria di Medan. Dan malam hari ini hadiahnya akan kita serahkan kepada yang beruntung, dan masih ada kesempatan tentunya di lain waktu ya Ayah ya. Jadi jangan berkecil hati kalau belum sempat mendapatkan CD atau juga buku Ayah. Malam hari ini hadiahnya akan kita berikan kepada Ibu Retno di Jati Bening di 08151912, dan juga untuk Poppy di mahasiswi PBI Pekanbaru di 08199300 dan seterusnya. Untuk Bu Retno dan juga untuk Poppy nanti kita akan hubungi kembali pengambilan hadiahnya. Tapi paling tidak Ayah mungkin bisa kasih bocoran tadi dari Michael itu yang paling hebat ya, mungkin yang bisa mendekati, karena juga ini jawabannya beragam seperti itu ya. Kalau Michael Bublé saya tahu ya, ini penyanyi ya. Michael Jackson ini King of Pop ya Ayah ya. Iya. Michael Dell adalah pendiri perusahaan Dell Computer. Kemudian kalau Michael Jordan adalah pemain basket ya, bintang. Kemudian Michael Angelo itu pelukis ya. Kemudian Michael Schumacher pembalap ya, Formula 1. Michael Learn to Rock itu adalah grup nyanyi, musik, betul. Grup musik yang terkenal. Kemudian Michael Owen adalah pemain bola. Michael Bublé musisi. Michael Faraday adalah penemu listrik ya, kalau versinya Wikipedia. Michael Gorbachev adalah presiden Rusia. Oke, jadi itu beberapa di antaranya, dan tadi yang mendekati jawabannya adalah Poppy, dan juga untuk Retno di Jati Bening yang malam hari ini mendapatkan ini ya. Kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Ayah. Terima kasih untuk partisipasi Anda, dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah berinteraksi bersama kami. Terima kasih jawabannya. Senang sekali menemukan orang-orang jenius ya yang mendengarkan program ini dan juga mengikuti talk show. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Baik, Ayah terima kasih. Terima kasih kembali kita ketemu lagi minggu depan. Tema-tema dan topik-topik menarik kita akan kembali bagikan untuk Anda menjadi inspirasi Anda. Amin, mudah-mudahan. Saya Nancy Mokoginta. Saya Ayah Edi. Let's make a nation strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.